Departemen Computer Science. Kali ini saya akan menjadi moderator untuk event BFest dengan topik How to Ace the Technical Interview. Ya, di sini ada untuk pembicaranya itu dengan Bapak Sujono, betul ya Pak ya? Dari Alex Singapura. Ya. Oke, selamat datang Pak Sujono. Mungkin nanti Pak Sujono nanti akan kasih tips and trick ya, mungkin buat teman-teman. Ini bukan cuma diartikan kalau misalkan ini hanya gimana sih caranya kita menghadapi interview, cuman mungkin nanti Pak Sujono akan ada sedikit sharing bagaimana teknikal itu kepake pentingnya ya, apalagi khususnya untuk kita yang punya background IT ya. Oke, sebelum kita mulai, ini teman-teman tolong diaktifkan semua kamera ya. Ya, walaupun kita online, tapi bukan berarti semuanya jadi nggak ada kenalan sama sekali ya. Minimal kan kalian aktifkan kamera supaya kita bisa saling kenal, saling share ya. Kemudian juga saya mau infokan kalau nanti sesi ini akan dimulai dengan materi dulu. Pembawaan materi dari Pak Sujono, kemudian disusul dengan question answer ya. Jadi setelah materi dari Pak Sujono, baru nanti teman-teman bagi yang punya pertanyaan silahkan boleh raise hand ya, atau boleh unmute, ataupun boleh juga untuk tulis pertanyaannya di chat ya, di kolom chat ya. Ya, tolong dimanfaatkan fitur chat ini sebaik mungkin ya. Jadi hanya untuk merespon pembicara dan juga untuk sesi tanya jawab ya. Ini. Ngomong-ngomong di sini ada Sophie siapa ini ya? Ini Sophie siapa ya? Binusiannya kayaknya berbeda sendiri ya. Sophie kayaknya boleh di ini. Mungkin tadi salah masuk ya. Di ini aja di Wiki kayak nggak? Oh, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Biarin aja. Ya, oke. Ya udah. Oke, kalau itu aja dari saya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin kita bisa mulai sesi materi ya, Pak Sujono ya? Iya, bisa. Ya, oke, Pak Jono. Waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan, Pak. Ini nggak bisa screen sharing nih. Bu Sonya udah dikasih akses share screen? Sebentar ya. Ini di mana ini ya? Nah, ini partisipannya sudah 1000 ya. Ada LSC-nya? Ya udah, sementara Pak Jono silakan. Udah bisa belum Pak Jono? Bisa, cuma kayaknya mesti di reopen dulu. Bentar ya. Ini soalnya belum pernah di screen sharing. Sebentar. Nanti saya join lagi. Iya.
Sebentar ya teman-teman ya. Ini sepertinya ada masalah koneksi karena Pak Sujono saat ini sedang lokasinya di Singapura ya. Jadi tunggu sebentar ya. Ini sedang mencoba masuk. Oke, Pak Sujono sudah kembali coba join. Pak Sujono sudah bisa terhubung? Oh, udah ya. Oke, silakan Pak Sujono waktu dan tempat ya. Maaf Pak, mic Bapak kayaknya masih ke-mute. Bentar ya. Halo, halo. Bisa ngedengar suara saya? Baru ada suara. Udah ada. Iya Pak, tadi masih ke-mute mic Bapak. Oke, sip. Oke, ini baru ke-mute. Oke, jadi selamat sore. Ini dengan saya Sujono. Saya full stack engineer di LSSG sekarang. Jadi saya sekarang kerja di Singapura, jadi sekarang masih kerja working from home juga. Dan beberapa minggu yang lalu Bu Jacqueline meminta saya untuk membawakan topik di Binus Festival tahun ini. Jadi dulu saya sempat kerja dengan Bu Jacqueline juga ketika saya masih jadi asisten lab. Jadi saya dulu asisten lab di Binus dan juga sempat menjadi research and development staff juga di sana. Dan ini tentang topik how to ace the technical interview. Jadi topiknya bakal saya bawakan dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya bisa juga pakai bahasa Inggris, cuma kayaknya lebih gampang pakai bahasa Indonesia in case kalau misalkan ada yang belum terlalu proficient di listening. Tapi bakal di mix juga. Oke, jadi pertama agendanya ini sebenarnya simple banget. Kita ada 100 menit, jadi saya udah breakdown menjadi 3 sesi presentation 45 menit, break ada 10 menit. Tapi di break nanti kalian bisa tulis pertanyaan yang kalian mau di chat room. Jika kalian ada pertanyaan tentang apapun yang kalian mau nanya. Lalu ada Q&A selama 45 menit. Dan jadi nanti saya bakal menjawab setiap pertanyaan yang ada di sana. Jadi pertama tentang saya. Saya sendiri tuh sebenarnya sudah bekerja dari 2015. Jadi saya lulus di Binus tahun 2014 akhir. Dan jurusan saya itu dulu adalah TI-Mat. Jadi teknik informatika dan matematika atau computer science and mathematics ganda. Dan saya udah bekerja selama 5 tahun, 3 tahun di Jakarta, setahun di Malaysia dan 2 tahun di Singapura. Jadi saya dulu kerja di GDP Labs, mungkin beberapa teman udah tahu GDP Labs. Lalu pernah juga kerja di Sendit, jadi menjadi lead engineer di sana. Lalu pindah ke Malaysia, saya kerja di Hong Leong Bank. Itu salah satu largest private bank di Malaysia.
mirip kayak BCA kira-kira. Lalu setelah itu saya pindah ke Singapura, saya bekerja di Datena. Jadi itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang data science dan data security. Pusatnya di Lausanne, Switzerland, di mana mereka membuat platform untuk prevent data breaches inside the company. Jadi kayak kalau kalian tahu yang lagi viral sekarang yang kayak apa tuh BPJS data leak, nah itu salah satu yang fokus kita untuk dalam produk. Lalu setelah bekerja 2 tahun di Datena, saya sekarang dan beberapa teman saya itu sekarang lagi fokus untuk membuat produk baru di bidang trading di corporate loans bernama ILEX. Jadi ini sebenarnya masih boleh dibilang masih early stage startup. Jadi masih kayak even masih belum series A. Jadi kita lagi berusaha untuk membuat ini dari awal. Dan overall lumayan oke karena pasarnya lumayan besar meskipun tersegmentasi ke perusahaan bank dan investment, tapi lumayan banyak feedback positif dari customer tentang produk yang kita buat. Jadi boleh dibilang cukup diverse pengalaman saya. Jadi dari GDP Labs yang dimana bergeraknya di bidang software consultant dan sebagainya, lalu ke payment gateway, Sendit, Hong Leong Bank di banking, Datena di data security, dan Alex di trading. Oke, jadi selain bekerja sampai sekarang, jika saya ada waktu senggang, saya pun masih aktif di local tech community. Biasanya kalau misalkan ada waktu senggang di mana saya bisa sharing tentang apapun itu yang memang saya kuasai, itu saya bakal join di komunitas dan saya bakal coba untuk berkontribusi. Jadi kayak misalkan mungkin kalau yang tahu Facebook Developer Circle Jakarta, saya masih admin di sana, admin di Facebook grupnya. Dulu pas saya masih di Jakarta juga saya aktif sebagai volunteer dan mentor. Saya nggak tahu apakah dari kalian ada yang pernah saya ajari juga di sana. Mungkin ada. Lalu saya juga berapa kali jadi tech speaker di Jakarta JS. Jadi itu salah satu JavaScript community di Jakarta. Jadi pengalaman saya lebih banyak di front-end development, meskipun boleh dibilang juga juga berkontribusi di bagian back-end development. Jadi lebih mirip full stack. Lalu ada juga KLJS, jadi pas saya masih di Kuala Lumpur, saya juga sempat ngasih talk sana, dan NGMY. Jadi kalau ada dari kalian yang tahu Angular, jadi Angular itu salah satu modern front-end library yang ada sekarang di open source, ya selain React dan Vue. Jadi waktu itu ada satu conference di Malaysia, di mana speakernya datang dari berbagai dunia, dari US, yang memang salah satu Angular core teamnya, dan memang datang juga. Jadi saya dapat kesempatan untuk berbicara, membawakan lightning talk ke sana selama 10 menit. Lalu tahun 2017 saya juga sempat ikut conference di Facebook headquarter di Menlo Park, California, US, sebagai partisipan sana. Ini salah satu kesempatan yang menurut saya itu cukup saya hargai karena cukup boleh dibilang kayak cukup susah untuk dapat invitation secara gratis dari sana, karena orang dari berbagai belahan dunia datang dan ingin ikut conference. Jadi waktu itu saya sempat ikut conference-nya dan juga ikut hackathon-nya. Ya, ini kira-kira dari experience saya. Jadi kita bakal bahas sekarang untuk topik yang saya bawakan, fakta tentang tech interview. Jadi saya dengar dari Bu Jacqueline kalau misalkan memang banyak mahasiswa yang di sini yang sekarang ikut talk itu dari semester 2, semester 4, 6, dan 8. Jadi mereka, aku yakin kalian juga pasti nanti ketika kalian di tahun akhir kalian bakal ngejalanin sama internship. Jadi arti kalian bakal mencari kerja, bakal kira-kira
melakukan pekerjaan yang kira-kira sama dengan full timer lakukan di perusahaan. Cuma pasti banyak yang bingung gimana sih caranya seperti yang saya topik kita bawakan, gimana sih caranya kita tahu dan mempersiapkan materi di tech interview nantinya. Jadi sejujurnya saya mau bilang bahkan sampai sekarang saya juga masih praktis tech interview. Kenapa? Karena sampai sekarang saya juga kalau misalkan seandainya memang ada kesempatan yang lebih baik dari perusahaan yang mungkin lebih besar dan sebagainya, saya mau mencoba. Dan itu tidak ada salahnya. Itu maksudnya adalah salah satu human nature. Artinya mereka mencoba cara yang lebih baik dan ini memang wajar. Tapi pertanyaan adalah bagaimana kita mempersiapkan itu. Jadi yang pertama, it's never been easy. I mean, gak mungkin yang namanya tech interview itu easy. Kalau easy ya hampir semua orang bisa jadi programmer, semua orang bisa jadi software engineer. Jadi gak pernah gampang. Meskipun kamu di perusahaan kecil pun tuh gak pernah gampang. Banyak hal yang mesti kamu persiapkan, banyak hal yang kamu mesti mengerti sebelum kamu lanjut ke tech interview. Dan berikutnya adalah kamu nggak tahu posisi apa yang kamu ingin lakukan ketika kamu melakukan internship atau kerja nantinya. Jadi begini, ketika kalian sekarang masih sebagai mahasiswa, kalian pasti ada yang namanya interest, artinya kalian pasti ada namanya keinginan untuk bekerja di salah satu bidang. Hampir jarang orang yang saya temui itu boleh bilang kayak bisa proficient di berbagai bidang. Sangat jarang. Jadi kayak itu boleh dibilang seperti eksepsional lah. Kalaupun mereka bisa, biasanya mereka lebih heavy di salah satu bidang, tapi di bidang lain mereka cuma boleh dibilang kayak sekedar tahu atau mungkin mereka mengerti secara konsep, tapi nggak terjun ke dalam praktis atau detail. Jadi kalian mesti tahu apa posisi yang kalian mau di sini. Dan nggak cuma teknikal dong, kadang juga bisa semi teknikal. Berikutnya pre-online test. Contohnya kayak Codility, HackerRank, dan sebagainya. Jadi ini biasanya umum kalau perusahaan besar kayak Gojek, Tokopedia, GDP Labs juga. Jadi kalian pasti langsung udah kayak aduh Codility, mati deh gue gimana nih caranya. Nah itu pasti pada pusing, pasti pada panik lah kayak gimana segala macem. Dan ini wajar karena kenapa? Karena biasanya ketika kalian sebagai mahasiswa kalian diwajibkan untuk belajar tentang konsep, tapi kalian nggak pernah praktis di keseharian. Dan berikutnya ada juga kalian nggak tahu apa yang kalian mau pelajari dan kalian persiapkan. Ini sangat umum. Karena kenapa? Karena kalian misalkan menebar resume kalian atau CV kalian ke berbagai posisi. Ada yang bagian web development engineer, ada yang bagian system engineer dan sebagainya. Tapi giliran nanti kalian sudah diterima resume kalian dan kalian panggil untuk interview, kalian nggak tahu mau belajar apa. Nah ini wajar. Makanya nanti saya bakal jelaskan di sini. Dan ada juga kasus di mana mereka selalu berpikir Feng is my goal. Ada yang tahu Feng nggak apaan sini? Ada yang tahu nggak Feng itu apa? Oke. Jadi Feng itu singkatan dari Facebook, Amazon, Apple, Netflix, dan Google. Ya, jadi ini salah satu term yang sangat umum di dunia software engineering. Ketika kamu lulus, saya pengen kerja di sini. Kenapa? Karena saya tahu kalau saya kerja di sini, saya bakal mempelajari best practice dan saya bakal keluar dengan nama yang bagus dan saya bisa setidaknya masa depan saya cerah gitu ya. Jadi ini wajar. Tapi again nggak gampang. Kalau gampang ya semua orang bisa masuk ya. Tapi memang ini salah satu daya tarik dari software engineering itu sendiri. Ketika mereka memilih jurusan computer science, mereka biasanya mempunyai salah satu goal di mana mereka bekerja di perusahaan kayak gini. Tapi gimana caranya kita belum tahu. Imposter syndrome. Jadi imposter syndrome itu jadi boleh dibilang kamu merasa rendah diri ketika kamu bertemu dengan interviewer yang notabene lebih bagus dari kamu, atau kamu ketemu sama kolik kamu yang melakukan interview yang sama, yang dimana mungkin secara kualitas teknikal dan kognitifnya lebih bagus dari kamu. Dan ini wajar. Contohnya paling mudah adalah kayak saya di Singapura dan saya akui ketika saya melamar kerja di sini itu ada
banyak banget orang dari yang di luar dari uni saya sendiri dan di luar uni Indonesia sendiri yang melamar. Contoh dari NUS, NTU, itu di Singapura sendiri. Ada juga yang dari um, Australia dan dari Eropa, US dan sebagainya. Jadi mereka juga mau kerja di sini dan itu cukup membebani mental kalian ketika kalian mau melamar. Kenapa? Karena kalian pasti bakal ngerasa kayak, aduh, musuhnya kok levelnya udah kayak level 99 pakai darah infinity gitu ya. Nah, ini tapi ini wajar. Kenapa? Karena mungkin kalau kalian pertama kali atau mungkin berapa kali baru interview dan nggak ngalami rasa kayak gini, wajar. Tapi seiring kalian bakal sering interview, kalian bakal tahu bahwa ini fase memang kalian harus hadapi. Oke, jadi kita bakal bahas satu-satu. Ya, struggling saya juga. Saya pernah dipanggil oleh Google, Facebook, TikTok juga pernah, Grab, Shopee di sini pernah. Saya di reject. Jadi umumnya saya lulus di fase pertama di bagian whiteboard dan bagian algoritma. Tapi saya berapa kali gagal juga di bagian final. Biasa final itu lebih kayak ke sistem desain. Saya jelaskan sistem desain dan lebih ke behavioral juga. Itu memang jadi pengalaman buat saya. Kenapa? Karena berarti saya kurang di sini, berarti saya bakal perlu belajar di sini lebih lanjut. Makanya di poin kedua saya bilang take note after each interview. Jadi ketika kalian setelah coba interview di berbagai tempat, kalian selalu ambil note, kalian tulis apa yang saya kurang di sini. Artinya saya kurang misalkan mempelajari bagian untuk deployment. Saya kurang untuk mempelajari di bagian best practice di web development dan sebagainya. And it's okay, it's fine. Kalau kalian nggak kayak gitu, kalian bukan software engineer atau kalian bukan, boleh dibilang kayak nggak bekerja di tech industry. Kenapa? Karena di tech industry kalian dituntut untuk selalu fast pace. Even kalian udah posisi senior pun kalian selalu dituntut untuk belajar dan belajar. Oke, jadi pertama saya bakal jawab soal kayak posisi yang kalian pengen lamar ya. Jadi kita akui bahwa saya pernah interview intern berapa kali dan pernah juga interview intern dari BINUS, calon intern dari BINUS di perusahaan saya dulu di Datena. Saya akui bahwa ketika kalian baru lulus atau kalian menjadi intern, posisi kalian itu adalah jack of all trades. Artinya kalian itu general. Artinya kalian itu nggak punya salah satu skills yang boleh dibilang kayak heavy di salah satu skills. Kalian belum punya itu. Kenapa? Karena kalian belum pernah mengalami yang namanya production experience. Artinya kalian belum pernah mengalami yang namanya kalian membangun satu software sampai ke level production yang dipakai untuk publik. Dan kalian juga belum mengalami yang namanya experience di mana kalian mendapatkan scalability issue. Artinya misalkan customer-nya tiba-tiba jumlahnya naik dari ribuan ke jutaan atau gimana, kayak mungkin kayak kasus kayak Tokopedia dan sebagainya. Dan ini wajar. Kenapa? Karena kalian memang masih dituntut untuk belajar. Kalian masih dituntut untuk lulus dari perkuliahan kalian dulu. Tapi yang mesti kalian ingat, kalian sudah harus punya interest. Dan inilah kenapa saya bilang di poin kedua, kalian harus jadi T-shape person. Jadi mungkin kalian ada beberapa yang tahu T-shape. T-shape ada yang tahu di sini T-shape apa? Jadi T-shape itu artinya kalian boleh mempelajari semuanya, tapi kalian mesti heavy di salah satu bidang. Misalkan contoh kayak saya heavy banget di front-end development. Jadi ketika saya lulus, atau ketika saya bekerja pun, posisinya bakal saya lamar adalah front-end development. Dan kalau misalkan saya mau expand knowledge saya, usahakan itu jangan terlalu jauh dari field yang saya kuasai. Misalkan contohnya saya mau jadi mobile developer, atau saya mau jadi kayak back-end engineer. Kalau saya dari front-end development, tiba-tiba saya beralih ke data analis atau data scientist, range-nya lumayan jauh. Jadi benar-benar kayak domain expertise-nya tuh lumayan jauh. Dan ini yang makanya saya bilang di poin ketiga, ada banyak posisi di technical software engineer sama jadi data. Dan ini kalian saya rasa udah tahu. Atau kalian juga bisa lamar jadi semi technical, product manager atau scrum master dan sebagainya.
Ini semua posisi yang kalian bisa lamar ketika kalian sudah lulus dari kuliah. Atau ketika kalian mau internship. Dan ini juga biasanya first job define what you are. Jadi kalau misalkan kalian first jobnya memang di sana dan kalian masuk di sana, itu biasanya bakal terus berlanjut ke karir kalian kedua, ketiga, dan seterusnya. Oke, jadi anggaplah kalian misalkan soalnya kalian menentukan kalian mau bekerja di bagian apa, dan kalian tahu ke bawah misalkan untuk mencapai untuk mendapatkan posisi itu kalian mesti menguasai yang namanya basic of computer science. Ini wajar ya. Jadi kenapa kalian mesti ada yang namanya online test kalau perusahaan besar atau mungkin kayak algorithm test atau whiteboard interview. Ini karena kalian belum punya yang namanya domain expertise dan ini wajar. Makanya computer science, basic of computer science sangat penting di sini. Even kalian mau melamar posisi yang bukan technical. Jadi banyak orang yang saya jamin kalian sudah banyak yang tahu kayak Codility, HackerRank, LeetCode dan sebagainya. Jadi ini tergantung personal atau preference, tapi biasanya saya memakai Algo Expert. Bahkan sampai sekarang saya juga pakai Algo Expert. Kenapa saya pakai Algo Expert itu karena di dalamnya mereka punya algoritma dan sistem design questions yang mungkin malah kamu belum pernah belajar di kuliah. Dan ini sangat membantu kamu ketika kamu interview nantinya. Ada juga source di mana kalian bisa belajar dari Cracking the Coding Interview. Jadi ini bukunya. Kalian juga saya rasa mungkin beberapa yang tahu. Tapi bukunya kan tebal banget ya. Kalau kamu lihat tuh udah kayak mungkin 189 question dan nggak semuanya bakal ditanya. Jadi kayak kalau di sini biasanya saya belajar dari YouTube dan itu udah cukup banget. Dan berikutnya kalian yang penting adalah practice. Usahakan solve 2-4 pertanyaan per minggu. Kenapa nggak usah sampai kayak misalkan kalau kalian ikut lomba kompetitif programming dan sebagainya itu lebih bagus. Cuma seandainya kalau kalian nggak ikut dan tapi kalian masih ingin tetap coba ke arah sana, kalian bisa juga kayak begini. Dan kalian yang penting adalah kalian mesti menyelesaikan soalnya itu setiap minggu. Kalian mesti pasang target. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan di berikutnya. Ini karena ini bakal berguna ketika kalian diundang untuk whiteboard interview. Jadi whiteboard interview itu adalah interview di mana kalian bakal diundang dengan interviewer dan kalian menjalani sesi one-on-one atau juga atau bisa juga satu interviewee, 2 interviewer, dan mereka akan menyuruh kamu untuk membuat solusi di papan tulis biasanya. Nah, karena sekarang ini dulu whiteboard interview ini maksudnya term ini tuh dulu digunakan oleh Google dan perusahaan besar lainnya dibilang whiteboard interview. Tapi sekarang mereka juga bisa melakukannya secara online. Jadi mereka bakal bakal kayak memberikan kamu link dan kamu link itu bakal membuka satu kayak macam editor, tapi bukan compiler, editor aja. Dan kamu disuruh menulis kode di sana. Dan juga menjelaskan kode yang kamu tulis. Jadi nggak cuma menulis kode, tapi menjelaskan. 2 hal ini penting. Kalau kamu cuma bisa menulis kode, tapi kamu nggak bisa menjelaskan, mereka kemungkinan nggak bakal menerima kamu. Dan kalau kebalikan juga sama. Kalau kamu cuma bisa menjelaskan kode kamu, tapi kamu nggak tahu cara nulisnya, mereka bakal pertanyakan kamu bagaimana programming language skills kamu. Seperti itu. Oke, jadi seandainya misalkan kalian sudah lumayan prepare di online test, jadi kalian sudah coba belajar dari sana, konsep-konsepnya, dan kalian sudah tahu pertanyaan-pertanyaan umum dari Algo Expert atau dari resource yang lain. Berikutnya kalian juga harus nyiapin resume. Resume yang saya maksud di sini, jadi ada beberapa orang maksudnya ada beberapa opini soal gimana cara membuat resume yang bagus. Tapi 4 hal yang paling penting. Jangan terlalu panjang. 1 halaman, jangan lebih dari 1 halaman. Tunjukin interest kamu, ini paling penting. Kalau kamu memang pengen melamar sebagai intern di front-end atau di back-end web development, tunjukin interest kamu. Misalkan project apa yang kamu pernah buat, dan sebagainya. Skills yang kamu punya, organisasi sebagainya masukin aja. Dan yang juga paling penting adalah apa yang kamu lakukan. Bukan tim kamu, tapi apa yang kamu lakukan. Jadi di sini banyak orang yang salah paham.
Misalkan contoh kayak kita buat project hackathon. Hackathon misalkan di misalkan di BINUS atau hackathon di BCA. Kamu buat project misalkan tentang kayak automation untuk jual beli Bitcoin, contohnya gimana saya atau kayak gimana. Nah, tapi kamu bisa jelasin projectnya kayak gimana flow-nya dan apa sih partisipasi kamu di project. Jadi jangan cuma nyebutin tim kamu buat apa, produknya apa, tapi sebutin partisipasi kamu apa. Ini paling penting. Dan ketika kamu udah, biasa orang interviewer kamu habis melihat resume ini, dia bakal lanjut ke interview dan dia bakal menanyakan hal-hal. Ya, halo? Oke, maaf. Dia bakal menanyakan hal-hal yang memang related ke dalam kerjaan kamu nantinya. Jadi kalau kamu memang melamar menjadi intern di front-end development, ya otomatis dia bakal nanya project kamu yang related ke front-end development, dan ini wajar. 2 types of tech interview. Jadi umumnya untuk intern atau fresh grads, mereka bakal menanyakan computer science basics, dan ini dinamakan whiteboard interview, saya jelaskan. Seandainya memang kalian punya pengalaman lebih di sini, atau kalian punya boleh dibilang experience untuk kerja di perusahaan sebelum kalian kuliah sebagainya, mereka bakal juga menanyakan domain expert. Ini biasanya setelah whiteboard interview akan saya jelaskan juga nantinya. Ini lebih kayak pengetahuan kamu soal teknologi dan best practice dan basic knowledge di dalam teknologi stack yang kamu kuasai. Oke, jadi apa sih CS basic kamu mesti kuasai? Algoritma ya pasti lah ya, sorting, searching itu pasti. Nggak cuma pakai built-in function ya. Jadi nggak cuma kayak dot sort tuh nggak. Kamu mesti ngerti kayak benar-benar cara kerjanya. Berikutnya data structures, trees, saya rasa kalian tahu. Kalau trace, ada yang tahu nggak? Jadi kalau trace itu biasa dipakai untuk word dictionary. Kalian bisa cek di Google trace itu apa. Stack queue itu udah lumayan umum, linked list, heaps ini juga lumayan umum. Dan hash map ini sering kepake juga. Advanced topics, recursion, memoization, dan dynamic programming. Kenapa saya bilang ini advanced topics? Karena umumnya ketika kamu di whiteboard interview, mereka bakal menanyakan sesuatu yang bisa kamu kerjakan dalam hitungan puluhan menit. Dan itu biasanya nggak bisa terlalu lama, kayak misalkan 20-30 menit sebagainya. Jadi biasanya untuk soal yang kayak memoization dan dynamic programming, kecuali kalau misalkan memang kamu punya waktu lebih, mereka nggak bakal menanyakan itu. Tapi kalau mereka punya waktu lebih, mereka bisa nanya. Space and time complexity ini paling penting. Kenapa saya bilang space and time complexity paling penting? Karena nanti ketika kalian ditanyakan oleh interviewer, kalian bakal ditanya habis-habisan space complexity kalian berapa, time complexity kalian berapa. Usahakan itu semaksimal mungkin nilainya. Kalau misalkan seandainya, ini saya nggak tahu apa kalian masih ngerti, masih udah lupa space and time complexity maksudnya apa ya, tapi maksudnya ini salah satu yang paling penting. Kenapa? Karena ketika kalian ditanya tentang soal basic computer science, dan kalian misalkan contoh memberikan solusi di mana solusinya misalkan contoh time complexity n square, n kuadrat, di mana itu bukan sesuatu yang boleh dibilang optimal. Artinya mereka bakal berpikir, oke, orang ini sangat pragmatik. Artinya biasanya mereka mengerjakan sesuatu, mereka memikirkan solusi secara cepat dan it's done. Oke, it works and it's done. That's all. Tapi ini bahaya. Kenapa? Karena kalau kalian misalkan kalian pragmatik, dan ini juga berlaku meskipun kalian punya waktu, artinya kalian nggak try to the best. Artinya kalian tuh nggak boleh dibilang kayak ketika kalian ketemu masalah, kalian nggak menyarankan sesuatu yang lebih bagus. Kalian nggak berpikir sesuatu yang lebih bagus. Oke, misalkan ada time constraint, it's fine. Tapi kalau kalian sudah misalkan berpikir solusi yang lebih bagus, ini bakal jadi... Halo? Ya, oke. Ya, ini bakal jadi sesuatu yang sangat positif buat interviewer nantinya. Maaf Pak, saya di kick out. Ada apa ya? Di kick out? Ya.
Sama siapa di kickout ya? Itu sudah join lagi kan? Udah, saya udah join lagi. Oh oke. Nggak apa-apa, ikut materi aja ya Richard ya. Ya, maaf saya disconnect. Oke, iya. Gak apa. Nanti ada kayak live coding session. Nanti kita bakal bisa ngelihat kayak prosesnya kayak gimana. Tenang aja. Ya. Nanti saya bakal itu kayak recap dari semuanya. Oke. Di sini adalah space and time complexity yang saya jelaskan. Oke, jadi ketika kalian whiteboard interview, artinya kalian bakal one-on-one dengan interviewer kalian. Jadi kalian bakal ditanyakan satu pertanyaan, kalian bikin solusinya di papan tulis atau di editor, dan kalian mesti menjelaskan solusi yang kalian bikin, kalian buat. Nah, gimana caranya untuk, maksudnya gimana step untuk lolos di dalam tahap ini? Pertama, mendengar. Dengar baik-baik pertanyaan dari interviewer. Makanya kenapa saya bilang, ini saya bisa balik ke slide sebelumnya. Maka kenapa saya bilang di sini, ini bisa balik ke slide sebelumnya nggak ya? Oke. Maka kenapa saya bilang di sini, online test itu lumayan penting. Artinya kalian kalau bisa menyelesaikan kayak beberapa soal per minggu, nggak usah banyak, itu bakal membantu kalian di dalam problem solving skills. Jadi, dengar baik-baik pertanyaan dari interviewer kalian, tanya semuanya yang bisa terjadi. Contoh, interviewer kalian nanya, tolong buat solusi untuk misalkan contoh gini, tolong membuat solusi di mana saya mempunyai input array of integer. Input array of integer, dan saya mau kamu mereturn nilai kedua tertinggi. Nilai kedua tertinggi dari array of integer. Itu singkatnya gitu. Kamu mesti nanya. Nanyanya apa? Array-nya bisa kosong atau enggak? Array-nya angkanya bisa duplikat atau enggak? Array-nya bisa negatif atau enggak? Array-nya bisa string atau enggak? Array-nya bisa null atau enggak? Ini penting banget. Banyak orang yang saya lihat, bahkan intern dan sebagainya, bahkan kayak full timer, mereka langsung terjun ke code tanpa implementation. Mereka langsung terjun ke implementation tanpa menanyakan terlebih dahulu. Ini sangat salah. Tanya apa yang nggak jelas, tanya apa yang kalian merasa kurang yakin. Artinya kalian harus benar-benar menanyakan, dan bahkan kalian bisa menanyakan bagaimana kalau terjadi buffer overflow. Misalkan contohnya array of-nya misalkan panjangnya lebih dari, anggapannya kalau kalian misalkan kalian kalau di situ misalkan 4 byte ya. Jadi 4 byte. Kalau yang di situ 4 byte maksimal integer. Jadi misalkan apa yang terjadi kalau misalkan value dalam integer lebih dari 4 byte. Tanya. Ini sangat penting. Ini artinya kalian bakal dianggap kritis. Kalian bakal dianggap kayak, berarti orang ini benar-benar sangat memperhitungkan semua case yang ada, termasuk edge case. Berikutnya, example. Kalian harus memberikan contoh ke interviewernya. Misalkan saya punya array of integer segini, maka inputnya segini, dan kalian harus verifikasi apakah benar hasilnya segini. Karena contoh yang diberikan oleh interviewer biasanya hanyalah contoh yang sangat simple. Dan ini artinya ketika kalian membeli example-nya kalian harus beli yang boleh dibilang tuh yang lumayan kompleks dan sebagainya. Dan interviewer bisa verifikasi kalau misalkan memang hasilnya seperti yang diinginkan. Berikutnya adalah brute force. Jadi ketika kalian menemukan soal ini dan kalian melihat, kalau saya mau mencari angka tertinggi kedua, langsung aja saya sort secara descending, dan saya mengambil value dari indeks kedua dari array-nya. Tapi apakah ada yang lebih baik? Nah, brute force ini artinya kalian memberikan solusi yang boleh dibilang tuh kayak solusi yang langsung terpikir oleh kalian lah, ya, dan gak optimal. Dan ini nggak apa-apa, kalian bisa kasih tahu itu. Artinya ini solusi yang memang boleh dibilang yang brute force, yang boleh dibilang memang bukan optimal. Dan ketika kalian memberikan solusi ini, berikutnya ke next step adalah bisa nggak kalian optimalkan dari sisi time complexity,
space complexity dan sebagainya. Even kalau misalkan seandainya time complexity kalian itu misalkan 3n, tapi kan di dalam time complexity konstan tuh nggak dihitung. Jadi 3n itu bakal dihitung jadi n. Oke? Tapi mungkin dalam implementasinya kalian bikin jadi 3 loop. Nah, kalian kalau misalkan bikin itu jadi 1 loop, itu sudah lumayan membantu. Meskipun emang dalam kenyataannya konstan tuh nggak dihitung ya. Tapi tetap aja itu juga termasuk salah satu optimalisasi. Berikutnya adalah walkthrough. Kalian review lagi kode kalian, cek apakah ada yang kurang, apakah ada typo dan sebagainya. Kenapa saya bilang ada yang kurang dan sebagainya? Karena biasanya kamu bakal melakukan ini di whiteboard atau editor, di mana kamu nggak bisa mengcompile kode kamu sama sekali. Umumnya. Nggak semua seperti itu umumnya. Akan saya jelaskan alasannya kenapa. Berikutnya adalah implementasi. Otomatis kalian coding. Dan terakhir adalah tes. Jadi kalian ngetes dengan input dari interviewer dan input kalian sendiri. Dan kalian bilang, oke, ini udah sesuai dengan yang ditanyakan. Ini sebenarnya salah satu yang paling umum. 7 steps ini kalian juga bisa dapat dari cracking the coding interview. Mungkin ada beberapa yang udah tahu juga. Tapi ini saya mungkin ada beberapa yang tahu, saya kasih kayak macamnya kisi-kisi, kayak gitu aja. Tapi ini yang penting banget, karena sampai sekarang pun saya masih menerapkan hal ini. Even ketika saya sebagai interviewer. Poinnya saya mau kasih tahu adalah, nggak semua perusahaan menggunakan flow yang sama. Ada misalkan perusahaan yang misalkan menyuruh kamu langsung untuk terjun ke implementasi, penjelasan nanti. Atau cuma implementasi doang, nggak perlu jelaskan, ada juga. Tapi ingat bahwa 7 steps ini biasa dipakai oleh semua big tech companies, termasuk Feng. Selama saya interview dari Facebook, Google, mereka ikuti semua step ini. Nggak ada yang nggak. Bahkan yang perusahaan yang mungkin bukan Feng pun mereka ikut step ini. Dan berikutnya adalah your brain is the compiler. Nah, gini, pasti banyak yang bingung. Kenapa saya mesti menulis kode di whiteboard gitu ya, menulis kode di editor, nggak bisa dikompil kalau error gimana? Ini yang bakal dinilai oleh interviewer. Seberapa yakin kamu dengan programming language yang kamu pilih? Kita boleh dibilang gini ya. Jadi misalkan saya bilang tadi, kamu sebagai intern di perusahaan A, dan memang intern itu boleh dibilang kayak kamu belum tahu posisi apa yang kamu lamar, dan kamu memang profesi di Java, dan itu artinya kamu memang bakal menulis kode di Java, dan dia bakal ngecek seberapa yakin kamu dengan kode yang kamu tulis, apakah ada error atau enggak, sebagainya. Ini sebenarnya membantu kamu untuk mengetahui error atau sintaks yang kamu perlukan even sebelum kamu menulis. Dan ini sangat membantu. Makanya saya bilang practice makes perfect di poin terakhir. Oke. Kita lihat contohnya kayak gimana. Ini bisa di ini ya. Oke. Oke, jadi saya pakai Algo Export. Ini salah satu ini nggak bisa di-hide ya? Oh, sorry. Bisa deh. Oke, jadi ini salah satu platform yang saya pakai even sampai sekarang untuk belajar soal algoritma dan sebagainya. Ini contoh paling simple. Two number sums. Oke, semua pada bisa lihat ya. Ini bakal saya zoom aja. Oke. Kamu disuruh menulis satu function yang mengambil satu array yang nggak kosong. Nah, ini kamu juga mesti nanya ke interviewer kamu, apakah array kosong atau tidak. Ini salah satu listen step yang saya kasih tahu. Of distinct integers. Jadi, integernya nggak duplikat. Ini juga salah satu yang kamu mesti nanya. Dan parameter keduanya adalah integer yang merepresentasikan sum yang menjadi target. Kalau misalkan ada 2 angka dalam input array-nya,
dan sum dari kedua angka itu sama dengan target sum, maka function tersebut harus mengembalikan nilai tersebut di array dalam order acak. Jadi nggak harus di-sort. Jika tidak ada dua angka tersebut, maka function harus mereturn empty array. Oke. Tambahan, ya, halo. Oke. Tambahan bahwa target sum bisa didapat dengan menjumlahkan dua angka integer yang berbeda dari array. Kamu nggak bisa menambahkan integer itu sendiri untuk mendapatkan target sum. Jadi contohnya seperti ini. Array-nya 3, 5, minus 4, 8, 11, 1, minus 1, 6. Target sum-nya 10. Jadi kalau kamu lihat dari sini, ada nggak ada nggak pasangan dari kedua integer secara acak yang ketika dijumlahkan hasilnya 10. Artinya ada 11 dan min 1. Kayak gini. Dan ini nggak harus di-sort array-nya. Bisa aja terbalik. Oke. Ketika kita menemukan soal kayak gini, dan ini adalah salah satu soal yang mungkin ditanyakan di whiteboard interview. Jadinya kamu diundang dan kamu bakal dikasih, oke, saya punya function seperti ini, inputnya ini, target sum ini. Maka kamu mesti nanya, listen, apa inputnya? Bisa overflow atau enggak dan sebagainya. Dan Oke, tadi siapa ya? Oke, dan berikutnya adalah apa sih time dan space complexity yang diinginkan? Oke, jadi gini. Di sini kalian lihat, di sini mesti ON. Artinya kalian mesti menyelesaikan ini dalam n time dan n space. Artinya kalian cuma bisa kalian cuma bisa menyelesaikan ini tuh tanpa nested loop dan tanpa boleh dibilang tanpa membuat array dalam array, kalau bilang seperti itulah, dengan jumlahnya n square. Nah di sini kalian mungkin bakal bingung. Apakah saya perlu menanyakan space dan time complexity ke interviewer? Kalian bisa menanyakan itu, tapi saya sarankan setelah kalian yakin dengan solusi kalian di brute force atau di optimize solution. Jadi contohnya di sini, ini bisa aja kita pakai brute force. Artinya kalian looping dari indeks yang pertama sampai indeks terakhir. Lalu ada lagi looping dalamnya. Jadi ada n square. Kalian looping dari indeks yang ke i plus 1 sampai ke terakhir, dan kalian cek apakah target sumnya 10. Itu brute force. Tapi solusi yang lebih optimal adalah kalian memakai hash map. Jadi ini solusinya. Kalian memakai hash map, dan key dari hash map itu adalah target sum-nya dikurang dari item yang sekarang dalam loop. Jadi misalkan target sum-nya itu adalah 10. Maka kalian bakal looping dan kalian bikin satu hash map. Jadi key yang pertama tuh 7, dan berikutnya key yang kedua tuh 5, key ketiga itu 14 dan seterusnya. Nah, kenapa kita bisa pakai hash map di sini? Karena kamu lihat di sini ini distinct integer. Artinya array-nya pasti unik. Maka kamu bisa pakai solusi hash map. Kalau misalkan itu duplikat, beda lagi solusinya. Dan dari sini ketika kamu lihat, maka di sini nanti map-nya itu bakal menjadi seperti ini. Target sumnya 10, berarti sini 10 kurang 3, sini 7. Oke. Terus result-nya itu di sini kamu bakal di sini kamu bakal taruh sini ya. Ini true. Di sini misalkan 5, ini true dan seterusnya. Oke. Lalu kamu ngecek kalau misalkan ada hash map-nya yang sesuai dengan yang sini, maka kita langsung masukin pare, artinya memang ada result-nya. Jadi contohnya nih ya. Ini kasusnya
kasusnya yang -1 dan 11. Jadi di sini ketika saya sudah sampai angka 11, maka hash map-nya akan punya angka -1 di sini karena target sum dikurang item kan. Jadi di sini -1 true. Terus saya looping lagi dan ternyata saya menemukan map yang key-nya -1, artinya saya punya pair. Saya bisa langsung return. Dan ini complexity-nya ON. Oke, bentar ya. Oke. Dan ini complexity-nya ON, kamu bisa lihat, kamu bisa passing semua test case. Oke. Jadi makanya kenapa saya bilang kalau online test tuh lumayan penting supaya kamu bisa cover semua test case. Contoh nih kayak array-nya, misalkan contohnya kayak ini ada yang contohnya beda nggak ya? Biasanya yang ujung-ujungnya yang beda. Oh, misalkan nih kayak array cuma 1 doang angkanya gitu ya. Maka return-nya apa dan sebagainya. Nah, ini ketika kamu mempelajari yang online test compiler ini, ya kamu bisa, dan kamu udah langsung otomatis tahu use case apa aja kamu cover. Case apa aja kamu cover. Dan kalau bisa jangan melihat kayak solusinya apa, kamu coba sendiri. Boleh bukain kalau memang kamu kurang tahu kayak gimana, dan seterusnya. Ini konsepnya sama ketika kamu whiteboard interview. Oke. Terus, gimana kalau misalkan saya nggak punya waktu? Gimana kalau misalkan cuma 20 menit nih, tapi saya belum kepikiran solusi gimana? Tulis dulu secara brute force. It's fine. Tulis dulu secara brute force. Ketika interviewer nanya kamu, apakah kamu punya solusi lain yang lebih optimal? Kamu bilang ada. Tapi saya belum punya waktu untuk menjelaskan. Atau saya belum punya waktu untuk menulis kode. Itu oke. Artinya kamu udah berusaha minimal. Dibanding kamu benar-benar nge-stuck. Oke, dan berikutnya adalah ini soal whiteboard interview. Gimana kalau domain expert interview ya? Jadi yang saya jelaskan sebelumnya ada whiteboard interview, ada domain expert interview. Domain expert jujur ini benar-benar dari interest kalian sendiri. Yang kalian mesti tahu adalah kalian mesti ikutin yang namanya roadmap. Apa itu roadmap? Jadi kalian mesti tahu step-step yang kalian mau pelajari ketika kalian mau sampai ke level, boleh dibilang expert atau level minimal kalian mengerti konsepnya. Contohnya, kalian mau jadi front-end developer, nah kalian mesti tahu internet tuh bagaimana bekerja. Apa itu HTTP? Apa itu browser dan bagaimana cara mereka bekerja? DNS itu apa? Hosting itu kayak gimana? HTML. Apakah HTML itu punya version? JavaScript, bagaimana JavaScript bekerja dan sebagainya. Saya ngasih satu link di sini. Ini contohnya ini kamu kalau boleh lihat di sini itu artinya kamu bisa contoh kamu mau coba untuk belajar ke arah backend, kamu mau belajar untuk ke arah misalnya database, contohnya database juga bisa kan. Kamu belajar kayak konsep-konsep database, misalkan kayak contoh apa itu object model, relational, lalu apa itu ACID, ya kan? Lalu apa bedanya transactions dan analytics dan sebagainya. Mungkin kamu berpikir kayak, aduh ini dapatnya nanti di kuliah semester 5 atau apa gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Lebih baik belajar daripada kamu menunggu materi dan sebagainya. Karena menurut saya, in the end ketika kamu bekerja di tech industry, kamu memang nggak bakal terjun ke semua bidang, tapi kamu mesti ngerti general konsep di semua bidang. Bagaimana mereka bekerja. Inilah salah satu key factor kamu supaya sukses untuk berkarir nantinya. Oke, lalu ada di interview, kamu juga bakal mengalami imposter syndrome. Artinya kamu merasa kayak rendah diri dan sebagainya. Oke, ini wajar. Semua orang mengalami ini. Tapi yang kamu mesti tahu, jadi ini salah satu yang saya sangat suka di perusahaan saya sebelumnya, Sendit. Jadi mereka mengencourage kamu untuk mempunyai honey badger mentality. Jadi kalau honey badger itu intinya kayak beruang madu. Dia tuh ukurannya kecil, macam kayak berang-berang lah intinya. Tapi mereka tuh jalan jauh dari misalnya dari hutan untuk mencari madu. Dan mereka tuh kayak, karena ukuran mereka kecil, mereka tuh benar-benar kayak diincar oleh berbagai mangsa lah. Contohnya kayak ular dan sebagainya. Nah, ini tuh
mereka meskipun ada kayak semacam predator yang mau mengincar mereka bakal benar-benar persisten. Mereka bakal benar-benar kayak perseverance untuk mendapatkan madu itu. Artinya kalau mereka ketemu ular, mereka bakal gigit itu ular. Kalau mereka mati juga nggak apa-apa gitu. Jadi mereka benar-benar kayak pantang mundur. Boleh dibilang kayak apapun terjadi, kita harus tetap hadapin hari besok gitu intinya. Jadi benar-benar kayak mau gagal mau kagak mesti dihadapi. Ini sangat penting. Honey badger-nya sangat penting karena kalau ketika kamu udah merasa rendah diri, kamu merasa kayak nggak yakin, dan kamu langsung quit padahal kamu belum coba, kamu hilang kesempatan itu. Jangan membandingkan diri kamu dengan orang lain. Kenapa? Karena start kita bisa berbeda. Ada yang misalkan kayak saya dari BINUS, mungkin ada juga yang kayak misalkan dari universitas yang mungkin lebih bagus dan mereka sudah belajar programming lebih dulu dari kalian dan makanya mereka bisa lebih menguasai topik. Ini nggak apa-apa, wajar. Setiap orang punya pace sendiri. Ya, dan terakhir gagal, oke, saya juga sering gagal. Yang penting yang tadi saya bilang, take a note, learn from that, apply again, repeat. Sampai kamu merasa kayak oke, saya sudah dapat target dan oke, saya rasa bisa. Setelah kamu selesai interview dengan dengan interviewer kamu, maka kamu bakal ditanyakan oleh interviewer kamu apa yang kamu mau tanya interviewer kamu bakal nanya apa yang kamu mau nanya tentang perusahaan. Jadi di sini kamu bisa nanya soal kayak culture, work habits, jenjang karir, teknologi, infrastruktur, tools-nya apa, experience dari interviewer setelah bekerja di sana, working environment dan sebagainya. Ini bakal memberikan satu pengalaman ke interview bahwa kamu memang interested ke dalam company ini. Ya, resources ini kamu bisa lihat, saya ambil dari sini. Oke. Tadi break time-nya 10 menit, cuma kayaknya ini udah mau jam 6, jadi saya kasih 5 menit aja. Kalau kalian mau break, boleh. Nanti jam 5.30 kita melanjut lagi, dan saya kasih waktu untuk kalian memberikan chattingnya di mana di sini? Sorry Pak Jono, di sini kayaknya masih 4:30 Pak Jono, beda time ya, beda 1 jam. Maaf. Di sana udah jam 6 ya, udah hampir jam 6. Oke ya. Tapi ini saya bingung gimana cara ngelihat chat roomnya. Chat roomnya di Zoom nggak apa-apa, ini teman-teman ada yang mau bertanya mungkin ya? Oh, ini chatnya. Udah sesi tanya jawab ya Pak Jono ya berarti ya? Ya, kalian mau langsung bertanya sekarang juga boleh, nggak apa-apa. Kalau kalian mau menulis dulu di chat juga boleh, karena kayak ada banyak orang, jadi kita ada waktu sampai jam 5. Ya, oke. Mungkin teman-teman bagi yang punya pertanyaan nih ya, karena kan kita datangin pembicara, ini kebetulan sesama alumni juga ya, binusian juga, jadi harusnya kalian juga udah lebih kenal lah ya culture-nya sama-sama dengan Pak Jono ya. Karena kan Pak Sujono juga merasakan culture-nya di BINUS itu seperti apa, perkuliahannya. Oh ya, by the way Pak Jono, saya mau infoin kalau misalkan untuk computer science sendiri, ya untuk jurusan teknik informatika, untuk mata kuliah algoritma programming juga kita ada menggunakan mata kuliahnya itu kayak semacam kayak tadi Algo Expert ya, jadi pakai online judge gitu loh Pak Jono. Iya. Dan kita kayaknya kalau dulu beda ya, zaman waktu kita kuliah ya Pak Sujono ya. Iya, cuma permasalahannya adalah kayak kalau dari online judge itu kan kita kan permasalahannya adalah kayak kamu menyelesaikan soal tapi kita nggak tahu soal apa yang mungkin keluar di interview kan. Jadi mungkin kayak kalau misalkan kalau misalkan nanti kalau interview itu bisa dilihat waktunya. Jadi kalau misalkan kayak dia misalkan interview secara 1 jam, kemungkinan misalkan ada 2 atau 3 soal, itu kemungkinan dia bakal nanya level easy ke medium. Dan yang penting tuh jadi yang penting itu adalah kamu praktis, tapi kamu juga bisa menjelaskan ke orang lain. Ini bisa kamu achieve dengan kamu nyari mock interviewer juga. Oke, ini kayak ada pertanyaan deh, kita langsung nanya aja. Iya, dari Dio ya pertanyaannya, yang raise hand ya. Mungkin Pak Jono bisa end share ya, end screen-nya ya. Ya. Di stop share. Iya.
Jadi teman-teman penting ya untuk belajar algoritma programming, salah satunya ya, kepake juga ya Pak Sujono ya. Kepake Algoritma banget. programming, data structure ya. Oke, teman-teman di sini mungkin kalau yang mau bertanya mungkin bisa introduction dulu ya. Dimulai dari kasih tahu namanya, kamu semester berapa sekarang, terus di sekarang ini kamu jurusan apa? Computer Science kah, MAT, GAT gitu ya. Di kampus mana? Kemanggisan, Alam Sutra, Bandung, Malang ya. Silakan Dio ya. Saya Dio Damardanendra, 2301858805, Dio jurusan boleh open cam ya, silakan Dio. jurusan Teknik Informatika, kampus Alam Sutra. Mau bertanya, itu kalau yang jenis-jenis interview apa aja selain whiteboard? Tadi udah saya bilang kan, umumnya ada 2. Ada whiteboard, ada domain expert. Behavioral ini lebih kayak final interview. Jadi domain expert tuh yang saya bilang tadi. Kamu ada roadmap kan, yang tadi saya yang share roadmap yang di slide-nya. Nanti saya bakal share ke speaker deck. Roadmap itu penting ketika kamu bakal mau melamar kerjaan di bidang tersebut. Artinya kalau misalkan kamu interview nih, kan ada yang whiteboard tadi, ada yang misalkan domain expert. Kamu domain expertnya misalkan kamu lamar ke posisi front end development, tapi kamu nggak ngerti HTML CSS, yang nggak mungkin kamu lamar posisi itu kan. Nah jadi kamu mesti tahu kamu mesti tahu apa yang kamu kuasai dan kamu mesti ikutin roadmap tersebut. Gimana Dio? Ada pertanyaan lagi atau sudah cukup menjawab? Bertanya. Itu yang algoritma pemrograman itu data structures-nya apa? Itu merupakan apa? Sorry, bisa diulang pertanyaan? Maksudnya, tadi kan udah saya kasih tahu, data structure itu ada banyak kan, dan saya udah memberikan kayak misalnya kisi-kisi lah, anggapannya kayak yang pasti keluar itu pasti ada tree, stack, queue, heap, linked list itu, dan apa namanya, ada juga yang hash map dan sebagainya. Dan ini yang mesti kamu kuasai sebelum kamu ke whiteboard interview. Saya yakin kamu udah dapat, tapi permasalahannya adalah kamu bisa implementasi apa enggak, itu yang jadi salah satu pertanyaan. Jadi itu yang mesti dikuasai. Makasih infonya Pak Sujono. Ya oke ya. Thank you juga Dio. Semoga jadi lebih jelas ya terkait dengan sesi hari ini ya. Teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan lain? Kalau ada silakan raise hand ya. Mungkin sambil menunggu pertanyaan, saya boleh minta tolong gitu, mungkin Pak Sujono sharing gitu. Gimana sih, kita kan semuanya binusian ya. Jadi gimana ya, working experience-nya dari yang tadinya kan sempat kerja juga di Indo ya Pak Jono ya. Kok bisa tiba-tiba ke Singapura gitu, itu kira-kira butuh berapa lama, terus kemudian juga apakah itu sekali Pak Sujono apply langsung di approve atau bagaimana gitu. Pak Sujono mungkin bisa ceritain terkait dengan experience-nya Pak Jono gimana. Silakan Pak Jono. Oke, jadi yang pertama kalian mesti tahu ya, sebenarnya apakah boleh dibilang kayak apakah bekerja di luar negeri itu memberikan kamu sesuatu yang lebih gitu ya. Jadi ini pertanyaan pertama adalah itu ya. Jadi kayak jadi yang mesti kamu tahu adalah ketika berbicara soal talent itu nggak ada namanya batas negara. Jadi apalagi ke IT itu nggak ada namanya batas negara. Jadi semua orang bisa pergi kemana aja, asalkan memang talentnya bagus. Jadi bagaimana caranya misalnya kamu buat supaya ke sana gitu ya. Jadi pertama yang kamu mesti tahu adalah kamu nggak cuma menguasai
basic of computer science yang dari kamu udah dapat, tapi juga kamu mesti jadi domain expertise di bidang kamu. Contoh paling gampang adalah misalkan kayak seseorang misalkan mau bekerja di, ini contohnya kayak full timer ya, kalau intern agak beda. Kalau full timer dia misalkan dia mau bekerja di, misalkan di contohnya kayak salah satu misalnya kayak contoh di Grab di Singapura. Nah, kamu melamar jadi sistem engineer misalnya. Jadi kamu mesti benar-benar jadi domain expert di bidang kamu. Kamu benar-benar mesti, contohnya kayak kamu punya sertifikasi dan kamu udah mengalami namanya kayak production experience. Dan kamu udah tahu solusi untuk menyelesaikan masalah itu. Dan itu yang mungkin jadi pain point di perusahaan. Itu yang penting banget dan ini bakal dihargai banget di interview. Lalu bagaimana kalau kamu mau intern di luar gitu. Jadi kalau intern di luar itu prosesnya agak beda. Intern di luar itu biasanya pertama basic komputer science paling penting. Berikutnya adalah juga soft skill kamu, kayak misalkan communication kamu tuh pengen bilang communication penting banget. Terus selain communication kamu adalah management skill kamu. Jadi misalkan kayak contoh kamu punya banyak task, kamu punya banyak tugas di dalam kerjaan kamu. Bagaimana kamu memanage semua ini supaya bisa deliver on time, atau mungkin malah beberapa kamu bisa bilang kalau ini mungkin less priority atau enggak. Ini juga sangat penting. Jadi kalau boleh dibilang, pertama basic of CS itu penting banget. Kedua, jadi domain expertise. Kalau kamu masih intern, sama basic computer science dan soft skill kamu itu paling penting. Jika kamu punya kesempatan untuk ikut kayak lomba dan juga kayak misalkan kayak program-program dari pemerintah dan sebagainya, kamu juga boleh coba. Itu bakal nambah nilai jual kamu. Oke, thank you ya teman-teman di sini. Gimana? Ada pertanyaan? Ya, sore Pak, nama saya Muhammad Rafi Hidayat. Saya mengambil jurusan Game Application Technology. Cuma masalahnya saya hanya expert di bidang 2D 3D artist. Saya sudah kerja, cuma masalahnya saya kerja di bidang artis menggambar 2D dan 3D. Saya mau berapa kali sosial bisa belajar algo untuk membuat game. Kalau saya masih mengerti sama sekali. Saya bisa belajar algo untuk membuat game. Oke, ini Muhammad Rafi Hidayat. Oke. Muhammad Rafi Hidayat kayaknya dia chat private deh, Pak Jono. Mungkin bisa kasih tahu tadi Muhammad Rafi Hidayat ada orangnya? Kamu mungkin bisa kasih tahu sekali lagi supaya kita jadinya juga dengar gitu. Paham pertanyaannya seperti apa, gimana? Ada? Ya, ini saya bacain aja deh, nggak apa ya? Nggak apa ya? Ya, oke, silakan. Jadi ini ada Muhammad Rafi Hidayat menanyakan kalau dia expertnya di bidang 2D and 3D artist. Ini kayaknya macam-macam pakai itu ya, Autodesk ya. Saya sudah kerja, cuma masalahnya saya kerja di bidang artis menggambar 2D and 3D. Yang pertanyaannya adalah solusi bagaimana saya bisa mempelajari algoritma untuk membuat game. Oke, pertama, kamu mau jadi game developer kan? Kalau kamu mau jadi game developer, yang pertama kamu mesti ingat itu adalah apakah kamu benar-benar proficient di algoritma data structure kamu. Kalau misalkan kamu, jadi gini, menurut saya pribadi, game development itu adalah salah satu bidang yang sangat heavy di algoritma. Kenapa? Karena kamu ada konsep yang namanya collision dan sebagainya. Jadi dan dia juga heavy di bidang math. Jadi yang mesti kamu ingat adalah kalau misalkan kamu memang mau bekerja di bagian ini, kamu mesti benar-benar kuatin dulu di basicnya, di algoritma dan structure kamu. Dan soal kayak 2D, 3D artist itu lebih ke domain expertise. Jadi biasanya kalau kamu nanti kamu interview, saya cukup jamin kamu interview dan kamu mungkin sebagai intern atau mungkin sebagai full timer, yang soal 2D 3D artist itu bakal masuk ke domain expert interview. Tapi kan saya dibilang tadi ada perusahaan tuh gak semua sama. Ada yang dia mungkin bakal skip whiteboard interview dan dia bakal langsung aja ke whiteboard ke domain expert interview. Ini artinya kamu bisa langsung kayak memberitahu pengalaman kamu tuh dari 3D artist, konsep sebagainya. Tapi kalau kamu memang ada kayak
whiteboard interview, berarti kamu benar-benar mesti mempelajari algoritma data structure secara benar. Oke, kalau kamu bicara seperti ini, saya juga sebagai front-end developer, apakah saya memakai tree dalam project saya? Enggak. Tapi apakah saya mesti mempelajari? Iya, demi whiteboard interview. Tapi ada kalanya di mana saya memakai konsep itu sendiri dalam project saya. Ada sekali, misalkan contohnya saya membuat, saya pernah dalam web development tuh membuat folder tree structure, pakai itu folder tree structure itu, jadi saya pakai tree dan saya pakai konsep DFS dalamnya, deep versus. Saya buat sendiri itu karena emang feature-nya itu benar-benar kayak spesifik ke customer. Jadi saya harus membuat sendiri, nggak bisa langsung pakai library dan sebagainya. Ini momen di mana kamu merasa kayak algoritma data structure itu kepake banget. Ya. Oke, ini pertanyaan menarik nih, ada lagi pertanyaan. Selamat sore Pak, perkenalkan saya Ryan dari jurusan Cyber Security. Apa yang harus kita lakukan selaku pelamar apabila di ghosting perusahaan? Oke, nah, istilahnya udah keren ya sekarang ya. Apakah kita langsung di blacklist atau kita masih bisa melamar pada perusahaan yang sama? Bisa. Kamu bisa langsung melamar ke perusahaan yang sama. Kamu tunggu berapa bulan, kamu lamar lagi. Biasanya ketika di ghosting gitu ya, atau ketika ketika nggak ada reply, artinya memang mungkin mereka udah menganggap kamu nggak relevan dan sebagainya. Tapi bukan berarti kamu nggak bisa apply lagi, bisa. Tunggu waktu 6 bulan, nggak bisa. Selamat sore, saya Bimo dari jurusan Computer Science. Apa tips menyelesaikan soal competitive programming setelah kita stuck mengerjakan selama 1 hari atau lebih? Kamu ngerjain competitive programming level apa? Jangan langsung level hard. Kalau level hard kan? Pak Jono, sebagai informasi, kita di BINUS semester 5 ada mata kuliah elective course namanya competitive programming gitu, iya. Nah, itu mata kuliah pilihan sih untuk anak-anak TI memang gitu. Oke ya, dan itu maksudnya saya juga. Jadi kalau misalkan memang kamu stuck selama 1 hari atau lebih, jujur, saya juga pernah kayak gitu. Saya pernah kayak nge-stuck kayak setengah hari lebih lah kayaknya. Itu soal level medium. Dan itu belum masuk ke advance konsep kayak memoization dan dynamic programming. Jadi kalau ditanya, kalau nge-stuck itu artinya apa? Artinya kalian memang masih stuck di posisi itu, kalian masih level segitu. Yang perlu kalian coba apa? Nggak ada cara lain. Kalian cuma bisa kayak ngelihat solusi yang ada, pelajari benar-benar, coba bikin solusi sendiri dari sana dan repeat. Artinya kalian masih mentok di sana dan kalian nggak bisa lagi. Artinya kalian mesti pelajari solusi yang ada, ngertiin, coba lagi. Nggak ada solusi lain. Ini sama kayak kamu ngerjain soal mat. Kamu ngerjain soal mat, kamu nge-stuck, kamu lihat solusi orang, kamu jangan copy solusi orang itu, tapi kamu coba bikin solusi sendiri dari solusi orang itu, dan repeat. Lama-kelamaan kamu bakal ngeliat ada pattern. Permisi Pak, saya Antonius Cipta dari Computer Science. Ingin bertanya, apakah seluruh company menggunakan whiteboard interview dan white domain expert interview dalam interview? Apakah tipe interview tersebut berlaku untuk? Ya, semua pakai. Dengan exception, whiteboard interview kemungkinan di skip. Tergantung dari company, saya bilang tergantung company, kemungkinan di skip. Tapi biasanya kalau misalkan memang, contohnya kayak company yang mungkin kayak company nggak gitu besar ya, company kecil gitu, mungkin dia domain expert interview dan langsung behavioral dan selesai. Biasanya untuk whiteboard interview mereka coba pakai tes doang dan sebagainya. Atau bisa juga malah langsung kayak domain expert interview aja gitu. Jadi itu, tapi kamu mesti harus kayak menganggap whiteboard dan domain expert itu salah satu pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Dan posisi UI UX designer perlu nggak? Nah, permasalahannya adalah kalau misalkan kamu melamar sebagai UI UX designer, kamu udah punya portofolio atau belum? Kalau kamu punya portofolio,
mungkin mereka bisa skip whiteboard interview dan mereka bakal nanya kamu di domain expertise, dan kamu bakal dikasih test project. Ini umum, test project ini umum. Dan di situ mungkin whiteboard interview nggak berlaku, mungkin ya. Permisi Pak, saya Robertus Eric, ingin bertanya, whiteboard interview apakah kita menuliskan solusi dalam bentuk pseudocode terlebih dahulu atau langsung dalam bentuk kode biasa? Kenapa? Karena kalau kamu nulis dalam pseudocode itu jarang sih. Saya biasanya langsung kode biasa. Kenapa? Karena mereka pengen tahu seberapa proficient kamu di language tersebut dan seberapa cepat kamu menangkap error tanpa dikompil dahulu, dan seberapa rapi. Ini juga penting ya, seberapa rapi kamu menulis kode. Gak mungkin dong kamu nulis kode kayak misalkan integer A sampai dengan 5, integer B sampai dengan 3, terus integer AA sampai dengan 7 gitu. Kayak A itu apa, B itu apa, kamu gak ngerti kan. Kamu kan bisa nulis kayak misalkan contoh integer number, misalkan kayak integer first 5, integer second 2, integer sama first tambah second, dan seterusnya. Jadi readability ini lumayan penting, karena ketika kamu nulis kode, kamu pengen kode kamu tuh bisa dibaca oleh orang lain. Jadi makanya kenapa mereka langsung nanya ke kode. Pseudocode agak jarang sih biasanya. Selamat sore Pak, saya Ariel dari jurusan Master Track. Master Track-nya apa ya, Jik? Jadi Master Track itu program baru Pak Jono, kurang lebih ya nggak baru-baru banget sih. Jadi intinya anaknya itu S1 langsung ambil S2 gitu. Oh, oke. Saya ingin bertanya, sebagai lulusan Indonesia ingin apply company luar negeri, apakah perlu untuk melakukan? Enggak kok, buktinya saya langsung di sini. Enggak. Kamu nggak perlu kuliah di luar negeri lagi. Oke, saya ngasih tahu aja ya. Jadi saya juga pernah apply ke luar negeri lain, nggak cuma Singapura. Kalau misalkan kamu mau bekerja contohnya di Australia gitu ya, ada teman saya yang memang dulu kerja di Malaysia, dan kebetulan perusahaannya itu dia punya cabang di Australia dan dimutasi ke sana. Jadi itu pakai proses namanya sponsorship. Dan itu kamu nggak perlu kuliah di sana lagi, dan kamu nggak perlu kayak mungkin kayak tes Inggris, ada beberapa yang memang negara yang menggunakan Inggris sebagai native language atau primary language, tapi nggak semua seperti itu. Jadi ada beberapa yang kamu bisa langsung skip. Jadi bukan berarti kamu mesti kuliah di tempat yang bagus untuk kuliah lagi di luar negeri untuk mendapatkan posisi kerja. Ya itu membantu memang, tapi itu nggak wajib sebenarnya. Karena yang saya tadi bilang, talent itu cross country. Jadi kamu tuh nggak bisa bilang mesti dari sekolah ini tuh mengambil talent, nggak bisa kayak gitu. Saya ingin bertanya, ini dari Richard ya, Richard dari Teknik Informatika dan Multimedia. Saya ingin bertanya, mengapa pelajaran algoritma dan programming data structure sangat penting dalam technical interview? Kalau kamu, jadi gini, kalau kamu melamar di perusahaan, ya oke, jadi tadi saya bilang ya, kan tiap perusahaan beda-beda. Anggaplah kamu mau melamar di perusahaan besar kayak Gojek atau Tokopedia. Ada banyak aplikan, nggak cuma dari BINUS, ITB, UI, dan sebagainya. Dan semua aplikan ini rata-rata punya nilai yang mungkin boleh dibilang hampir sama secara values ya. Dan kenapa algoritma dan programming dan data structure ini penting? Pertama, itu bakal mendeskripsikan kemampuan problem solving mereka. Jadi seberapa jauh mereka bisa menyelesaikan masalah. Yang kedua, seberapa bagus komunikasi mereka. Jadi kalau ketika mereka ditanya di whiteboard interview dan mereka bisa menjelaskan kode mereka, artinya kemungkinan besar ketika mereka disuruh untuk mengerjakan satu proyek atau modul, mereka bisa jelasin step-step yang mereka mau lakukan secara terstruktur. Ini penting banget. Dan itu makanya kenapa meskipun kamu melamar contohnya kayak sistem engineer sebagai intern, tetap ada algoritma structure, itu karena ke arah sana. Selamat sore Kak, saya Makvano dari jurusan IT, ingin bertanya apa alasan perlu adanya whiteboard interview selain mengetes logika kita tanpa compiler?
apa alasan perlu adanya whiteboard interview selain mengetes logika kita tanpa compiler. Tadi yang saya bilang ya, whiteboard interview itu selain problem solving skill, kamu juga dituntut untuk berkomunikasi dengan interviewer kamu dalam satu masalah. Jadi nggak cuma, jadi gini, online test itu cuma kayak ngetes problem solving skill kamu. Tapi kalau kamu di-invite untuk whiteboard interview, kamu artinya ditanya untuk problem solving skills kamu dan communication kamu. Jadi gimana cara kamu menjelaskan dan gimana cara kamu bertanya. Ya, thank you. Ada lagi? Ada lagi teman-teman? Tadi ada yang ngechat private sama saya, Jeffrey ya. Ada Jeffrey di sini? Halo Jeffrey? Coba nih, saya bacain aja ya Pak Sujono ya. Mungkin Jeffrey nggak ada suaranya. Selamat sore Kak. Pada saat interview itu apakah ada dikasih inti materinya atau just random gitu materinya ya Kak? Dan bagaimana cara menghandle-nya? Oke, kalau kamu interview di Google atau di Facebook, contohnya kamu dapat kesempatan di situ atau kamu interview di perusahaan besar, kayak saya pernah di Facebook, dia bakal ngasih kamu materi apa aja kamu mesti pelajari dan prinsipal apa yang bakal kamu tempuh. Jadi makanya kenapa saya membuat materi ini, karena saya pengen share pengalaman saya. Dan ini di perusahaan besar biasanya. Dan ini cukup kepake ketika kamu misalkan, anggaplah kamu gagal pun, ini cukup kepake ketika kamu bakal mau bekerja di perusahaan kecil atau perusahaan yang mungkin belum sebesar perusahaan besar gitu ya. Jadi ini biasanya mereka bakal ngasih materi. Tapi saya cukup jamin materi apapun yang dia kasih itu mirip-mirip sama yang saya bawakan. Karena kenapa? Karena bakal ada whiteboard interview, bakal ada kayak behavioral interview, bakal ada domain expert interview dan sebagainya. Oke, berikutnya. Selamat sore Kak, nama saya Tessa dari jurusan TI. Apakah ada tips ketika saat whiteboard interview benar-benar tidak terpikir solusi saat interview atau ngeblank saat interview? Oke, pertama, kamu nggak kepikir solusi ini solusi optimal apa enggak? Jadi gini, ketika kamu ngelihat soal interview itu, dan at least ya, ketika kamu bisa tahu brute force ya, ketika kamu bisa tahu solusi yang mungkin barbar kalau boleh bilang ya, solusi yang mungkin boleh dibilang kayak nggak optimal, kasih tahu aja ke interviewer. Oke, mungkin saya bisa pakai nested loop, saya loop dari indeks segini dan seterusnya. Tapi kalau kamu benar-benar mentok dan kamu cuma kayak brute force itu, nggak apa-apa, kamu nggak tahu aja. It doesn't mean that you are dumb. Kenapa? Karena kamu mesti tahu kita ada namanya limit waktu. Dan setiap orang ini beda-beda. Ada yang mungkin dia ngerjain soal itu bisa 60 menit, ada yang bisa ngerjain 30 menit, dan sebagainya. Salah satu cara untuk mengurangi waktu menit berpikir itu cuma latihan. Jadi kalau misalkan memang kamu cuma bisa dengan brute force, ya udah pakai brute force aja. Belum tentu kamu ditolak juga kok, kayak gitu. Saya pernah kayak brute force juga, saya masih diterima. Oh, dan satu lagi hal yang penting adalah kamu bisa cover test case atau enggak. Ada dua hal yang mesti kamu pertimbangkan. Di mana-mana, testability itu selalu lebih penting daripada performance. Kalau kamu bikin kode, tapi kode kamu ngebug, lebih mending mana kode kamu ngebug, apa kode kamu nggak optimal? Ya lebih penting kode kamu nggak ngebug dong. Kalau kode kamu misalkan udah bisa cover semua test case, itu jauh lebih baik daripada kode kamu tuh nggak optimal. Ini mesti kamu tahu. Pertama, nyelesain semua test case-nya dulu. Kalau nggak bisa optimal, ya udah. Artinya kamu sampai brute force doang. Kalau mentok semuanya gimana? Kamu nggak tahu apa yang kamu pikirkan. Jadi, oke, saya mikir saya coba bisa pakai cara ini. Ya udah, that's all. Atau saya cuma bisa cover use case ini dan ini, that's all. Setidaknya kamu udah berusaha. Don't be a mentally lazy person. Ini yang sangat dihindari. Artinya, kamu jangan langsung kayak nyerah. Oke, Kak, saya nggak tahu. Oke, udah pasti bakal di-reject. Ya, at least berusaha dulu, nggak apa-apa. Gitu loh. Ada lagi?
Oke, saya Kevin ingin bertanya, whiteboard interview itu perusahaan akan membahas jawaban dari interview tersebut atau hanya dibiarkan saja, tergantung. Kalau kayak saya biasanya kecuali interviewnya nanya, saya nggak bakal ngejelasin. Kecuali interviewnya nanya, misalkan mereka nanya apa yang salah dan sebagainya, saya bakal memberitahu. Tapi kalau misalkan mereka nanya, saya nggak ngasih tahu. Ini tergantung dari perusahaan. Jadi saya nggak bisa ngomong sih. Cuma yang saya mau ngasih tahu adalah fokus ke roadmap aja dulu. Ada lagi? Yang punyanya si itu udah belum Pak Jono? Nathanael. Oke ya, belum ya. Saya dari Nathanael, domain expert interview, di tesnya bakal lewat apa, dan gambaran tesnya kayak gimana, Kak? Oke, pertanyaan bagus nih. Oke, domain expert, tadi saya udah kasih roadmap-nya, terus tesnya gimana gitu ya. Ada 2. Pertama, ini nggak berlaku semuanya sih, karena gini, domain expert interview, saya ngasih roadmap-nya kenapa? Karena banyak banget cabang di computer science career, kan ada yang data analis segala macam, jadi saya cuma kasih tahu contoh di bidang saya doang. Mereka bisa nanya soal konsep di domain expert kamu. Contoh front-end development, JavaScript. Apakah JavaScript itu single thread atau multi thread? Mereka bisa nanya itu. Itu jadi hitungannya domain expert interview. Mereka juga bisa ngasih kamu tes project di mana kamu mesti nyelesain dalam waktu tertentu, dan dia bakal ngecek kode kamu, bakal ngecek juga harusnya di Linux diajarin sih. Bakal ngecek juga kayak clean code konsep dari project kamu dan sebagainya. Jadi kalau misalkan kayak contohnya mungkin ada juga yang kayak kasusnya misalkan kayak sistem engineer ya. Sistem engineer itu salah satu bidang yang menurut saya paling jelas untuk masalah sertifikasi. Jadi misalkan contohnya kayak kamu mau kerja di network engineer atau sebagainya, itu mereka biasa punya sertifikasi, dan itu biasanya mereka bakal cuma menerima orang dengan sertifikasi tersebut, dan mereka bakal nanya sesuatu yang sesuai dengan sertifikasi itu. Pertanyaan sertifikasi lah. Jadi itu biasa lebih jelas, biasa kalau yang di bagian infrastruktur dan sebagainya. Jadi kalau tanya bisa tes project, bisa juga kayak interview di sana, pertanyaan-pertanyaan, konsep-konsep, dan juga kayak mungkin dia nanya sesuatu yang ngomong ke sertifikasi kamu. Ada lagi? Sepertinya udah ya, Pak Sujono. Cukup itu aja kayak teman-teman ya. Waktu kita juga terbatas ya. Bagaimana? Bisa ada satu lagi? Enggak, mau sekarang kalau mau nanya satu lagi masih bisa, tinggal 5 menit soalnya. Kalau mau tanya satu lagi boleh ya. Sambil nunggu pertanyaan, mungkin tadi Pak Sujono kan di awal sempat ada mention ya, salah satunya boleh juga tuh teman-teman kalau ikut lomba dari pemerintah ya, betul ya Pak Jono ya, karena itu juga salah satu ya itu bakal menambah nilai jual kamu. Iya, sebagai informasi kan dalam waktu dekat ini juga ada lomba inovasi digital mahasiswa ya, LIDM, itu juga diadain pemerintah tuh teman-teman ya. Ya itu dimanfaatin aja sih kesempatannya ya, yang sudah diberikan oleh pihak BINUS sebaik-baiknya gitu ya. Ya jangan kepikiran yang penting saya harus menang gitu ya. Saya takut kalau kalah, jangan difikirkan seperti itu ya. Yang penting dicoba dulu aja gitu ya. Ya paling dari saya sih itu aja tambahannya. Teman-teman ada satu pertanyaan terakhir mungkin? Nggak ada? Udah nggak ada. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, thank you banget ya buat Pak Sujono hari ini. Bentar lagi udah jam 6 ya Pak Sujono ya di sana ya. Nah, ini nanti saya kasih speaker deck-nya ya. Ini saya taruh di chat bentar ya. Iya, oke. Sebentar. Taruh di chat, nanti kalau ada yang mau nanya. Bentar ya. Oh ya, maaf ya, lagi nggak ada hiring position di company saya, jadi ya. Ini deck-nya not found tuh, Pak Sujono. Not found ya? Iya. Masih? Kayaknya saya bisa buka deh, bentar ya. Bisa saya share gak ya?
Bentar. Oh iya, not phone ya. Bentar ya, nih harusnya bisa saya share sih. Bentar ya. Oh oke, I need one now. Sebentar ya. Sebentar. Oke, coba dibuka lagi deh. Oh, ini ada satu pertanyaan lagi ya. Terakhir ya ini sepertinya ya dari Pertanyaan terakhir. Ya, jadi ini saya udah upload slide-nya di speaker deck, kalian bisa lihat. Oke, jadi di sini ada pertanyaan CS knowledge tuh maksudnya gimana? Yang tadi saya bilang ya, computer science knowledge, algorithm, data structure, object oriented programming dan sebagainya. Itu CS knowledge. Database juga segala macam. Ini pokoknya semua yang kamu pelajarin di computer science, di jurusan teknik informatika itu artinya basic of computer science. Itu artinya CS knowledge. Betul banget ya yang dikasih tahu Pak Sujono itu cikal bakal kalian lah ibaratnya ya. Gimana caranya kalian bisa mungkin bisa buat program sederhana ya, kan nggak mesti tiba-tiba langsung jadi aplikasinya gitu ya. Kan kalian harus belajar dulu algoritma itu apa, data structure itu apa ya. Di sini juga dikasih tahu sama Pak Sujono pentingnya belajar algoritma programming, data structure ya. Jadi dimanfaatin aja deh pokoknya ya. Kan kalian juga semuanya masih binusian ya. Ada mata kuliah apapun dimanfaatin, pelajarin sebaik-baiknya gitu ya teman-teman ya. Ya, oke, dari saya gimana Pak Sujono? Iya. Ini udah coba buka lagi deh. Harusnya bisa dibuka sih, udah saya ganti. Tadi saya udah buka, udah bisa sih Pak Sujono. Ya, teman-teman kalau mau download materinya silakan ya. Bisa dicek juga di situ ya, di speaker deck-nya. Oke, kayaknya waktunya juga udah cukup ya Pak Sujono ya. Ya, cukup. Dari saya, dari kita itu aja ya. Ini kayaknya ini belum di-share katanya. Bentar ya, ini kayaknya belum ada Bu di Zoom. Oh, kamu Pak Sujono share di waiting room ya. Okay. Bentar. Oke, ini bisa nggak nih? Bisa ya? Coba. Oke, udah. Bisa Pak. Oke. Ya udah. Oke, Pak Sujono, mungkin saya mewakili teman-teman binusian di sini ya. Saya thank you banget udah ngeluangin waktunya ya di saat-saat Pak Sujono yang cukup sibuk ya. Good luck buat Pak Sujono juga, good luck juga buat teman-teman ya, khususnya kan saat ini kan mungkin ada yang ini kayaknya saya lihat banyak yang semester 2, semester 4 ya, berarti mungkin masih persiapan ya pembekalan ini untuk enrichment ataupun untuk mencari kerja ya teman-teman ya. Sebenarnya ini nggak cuma berlaku untuk cari kerja di luar negeri, tapi ini termasuknya di dalam negeri ya teman-teman ya. Karena penting loh ya belajar technical interview, belajar teknis gitu ya. Karena kan kalian mahasiswa computer science juga ya. Oke, dari saya itu aja. Thank you Pak Sujono sekali lagi ya. Thank you juga teman-teman binusian yang sudah hadir. Semoga materi hari ini bermanfaat ya. Kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, saya end meeting ya teman-teman semua ya. Selamat sore semuanya. Sore, makasih. Iya, sore. Terima kasih.